Oke, kita lihat ya sekarang ini adalah TTT ya, TTT, HCA, HCIA, cloud computing. Ini adalah training trainer ya. Jadi untuk training atau pelatihan untuk trainer. Nah, di dalam HCIA atau di ini sebetulnya Huawei, katanya ya Huawei, C-nya itu adalah certified, kemudian ICT, kemudian ini adalah associate cloud computing. Jadi associate ini adalah levelnya, terus kemudian ini adalah pemiliknya HCIA, Huawei, terus ini adalah sertifikasi ICT, information and communication technology. Kemudian sini adalah levelnya ya, levelnya itu adalah associate, dan di associate bidangnya ini adalah cloud computing. Nah, saya ikut pelatihan ini untuk pekan lalu ya, kira-kira mungkin Senin sampai Jumat, nanti masih ada terusannya di pekan berikutnya di awal, yaitu mock exam, karena tujuannya menguasai ilmu yang untuk di HCIA cloud computing khususnya, dan kemudian juga ada berupa ujian sertifikasi internasional. Nah, ini Huawei Certified ICT Associate Cloud Computing, Train the Trainer, HCIA Cloud Computing. Nah, bidangnya sendiri sebetulnya dia ada banyak ya untuk yang cloud computing ini. Selain cloud computing, jadi kita bisa lihat di sini sudah saya sampaikan linknya, ada di deskripsi di bawah nanti. Ini kita bisa lihat untuk sertifikasi yang ada di Huawei ya. Kita bisa masuk di bagian sini ya, berarti ya certification yang ini. Nah, ini coba kita masuk ke dalam Huawei ini. Nah, di pelatihan ini ketika diundang, kita sebagai peserta sudah diberikan username. Selain untuk pelatihan juga diberikan lab gitu. Jadi ada bentuknya adalah pelatihan online ya, dibimbing oleh instruktur langsung dari Beijing, Cina. Terus kemudian ada hands-onnya adalah lab. Saya mau bicara untuk yang pelatihan dari sisi levelnya ya, level yang sekarang ini associate. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini ada untuk sertifikasinya, kita lihat ini adalah untuk virtualisasi teknologi yang dibangun untuk membangun cloud computing dan perform basic operation of cloud computing. Ini yang diminta atau capabilities, kemampuan untuk orang yang sudah tersertifikasi. Nah, kemudian targetnya ini adalah siapa-siapa yang mengharapkan atau ingin menjadi cloud computing engineer. Dan prerequisite-nya ini ada 3 ya kalau nggak salah. Yang pertama basic knowledge IT, terus kemudian juga basic knowledge tentang server dan Linux operating system, juga basic knowledge standar untuk storage. Nah, examnya sendiri untuk HCIA bagian cloud computing itu adalah H13511. Certification examnya HCIA cloud computing. Yang saya pakai adalah yang versi 4. Nah, untuk levelingnya saya coba mau gambarkan di sini. Kita bisa lihat di tadi ya, ie.huawei.com, kemudian sertifikasi. Di sertifikasi ini kita bisa lihat untuk yang Huawei certification itu dia punya 2 bagian ya. Bagian yang pertama itulah adalah cloud service dan platform ya, cloud service platform. Terus kemudian bagian yang pertama, yang kedua ICT infrastructure. Nah, kedua bagian ini dipisah-pisah menjadi banyak bagian. Contoh untuk di cloud service platform itu ada cloud ya, cloud computing dan cloud service. Kemudian ada lagi Open Gauss, Open Euler,
kemudian dan lain-lain nih, IoT, big data, AI ya. Ini mungkin yang to be ini baru akan ada. Nah, bagian yang lainnya itu adalah ICT infrastructure. Nah, ICT Information Communication Technology. Nah, di sini ada bagian untuk transmisi, akses, LTE, 5G ya, kemudian ada data center, ada datacom, security dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian-bagian sertifikasinya. Dan levelingnya yang seperti saya cerita, di sini levelingnya untuk Huawei Certified ICT disingkat HCI tadi ya, HCI. Kemudian di belakangnya adalah A gitu ya. A itu adalah untuk associate. Nah, ini mungkin sebelah sini ya bisa kelihatan mungkin. Nah, ini ya kelihatan di sini associate. Terus kemudian di sini adalah profesional, level berikutnya, level yang paling atas itu expert. Ini kelihatan ada tanda panahnya ya. Nah, gitu ya. Saya rasa cukup jelas. Nah, kemudian kalau kita mau sertifikasi, tadi baru overview-nya sertifikasi. Tadi yang cloud itu masuknya ke dalam bagian cloud service dan platform. Cloud service dan platform dibagi lagi seperti tadi, ada banyak, ada big data, ada IoT, ada AI. Ini kemudian ada di bagian cloud. Nah, cloud ini ada yang cloud service sama ada yang cloud computing untuk tingkat associate. Nah, di associate-nya nanti ada HCI cloud computing. Untuk di ICT-P atau profesional ya, HCIP, HCIP itu ada cloud computing OpenStack khusus, kemudian ada container atau ada cloud computing aja sama service solution architect. Dan kemudian untuk expertnya di sini level yang paling tinggi HCIE, ada HIIE cloud computing. Saya nggak tahu nih perbedaannya, ada original version sama satu lagi ini ada solution architect ya, solution architect original version. Nah, bedanya apa? Karena saya juga baru melangkah untuk di HCIA cloud computing. Itu kita klik saja di sini misalnya HCIA cloud computing. Nah, di sini kelihatan yang tadi ya. Jadi halaman kira-kira sertifikasi ini untuk siapa, kemudian target audiensnya, kemudian apa yang dipelajari. Di bagian bawah sebetulnya ada ya lengkapnya ini untuk HCIA cloud computing. Untuk sertifikasinya itu ada exam content-nya. Ya, di sini bidang-bidang atau domainnya ya. Misalnya kita baca dulu di sini adalah untuk yang versi 4 melingkupi apa aja, mulai dari introduction of cloud computing, kemudian computing virtualization, basic knowledge of storage in cloud computing, kemudian basic knowledge of network in cloud computing, ada introduction of virtualization features and development trend of cloud computing, dan terakhir adalah contoh untuk exam question. Oh ya, ini adalah contoh untuk exam questionnya. Dia akan menguji ya seberapa bagus kita atau menguasai ya seluruh poin dari knowledge virtualisasi produk virtualisasinya Huawei. Nah, bidangnya ya ini dia tadi sebanyak a brief introduction to cloud computing itu 7%, kemudian introduction to compute virtualization 22 ya, dan network basic for cloud computing, storage virtualization basic, introduction to virtualization feature itu 22 semua ya. Total adalah berarti ada berapa? Ada 88 ya, 88 ditambah 12 berarti 100% ya, betul. Ini kalau mau download untuk tulisan yang ada di sini itu bisa dibentuk dalam PDF. Nah, sekarang saya masuk ke dalam pelatihannya. Tadi seperti saya cerita ya bahwa saya sebagai peserta itu ada undangan dari
sertifikasinya HCIA, Huawei, kemudian di sana ada timetable-nya, termasuk juga apa-apa aja yang perlu dilakukan atau perlu install atau didapatkan seperti materi, material, kemudian ada tabel user dan banyak lagi setting lah ya, katakan setting untuk labnya. Jadi di dalam labnya sendiri ya, di labnya itu kita nanti akan memperoleh ini ya, misalnya saya perlihatkan dulu mungkin emailnya ya, emailnya yang ada di apa namanya, yang saya dapatkan sebagai peserta. Nah ini adalah cloud computing ya. Ini jadwalnya ya, jadwalnya dari jam 11 sampai jam 5. Kemudian ada course kontennya, trainer, kemudian ada kita masuknya menggunakan Zoom gitu ya. Masuknya menggunakan Zoom. Oke. Masuk menggunakan Zoom untuk virtualisasi. Oke. Untuk virtualisasi, untuk virtual kelasnya ya. Ini yang dipelajari untuk hari per harinya. Ini pelatihnya. Terus kemudian ini link-link yang kita gunakan. Nanti akan saya sampaikan juga di dalam ini ya, yang tadi itu saya akan sampaikan. Nah ini ya, ini nanti di bagian link akan ada, nih dia. Materi. Nah, sebelum kita mulai ya, kita diminta untuk download sebetulnya ini yang Citrix ya. Jadi Citrix Workspace. Jadi untuk Citrix Workspace, karena saya pakainya Windows, saya diminta untuk download Citrix Workspace itu. Jadi dia itu akan melakukan pelatihan dengan menggunakan Citrix. Menggunakan Citrix, kita diberikan akses ke labnya gitu. Di sini belum ada, coba saya lihat ya filenya sendiri sebetulnya. Oke, kita lihat ya. Ini ada linknya. Kemarin mulai tanggal 24 ya. Nah ini link, nama filenya client window ya. Ini coba saya lab Huawei. Citrix environment. Ini saya coba. Ini nanti saya sampaikan juga di bagian bawah ya, di bagian deskripsi. Nah, ini dia. Ini download Citrix environment, Citrix Workspace namanya, Citrix Workspace. Oke, Workspace. Nah, nanti dari sini menggunakan aplikasi Citrix Workspace ini kita akan
mengakses environment cloud computing yang ada di Huawei. Oke, tadi udah ya, ini satu yang user talent ini kita masuk menggunakan, nah ini yang saya bilang, jadi ketika kita hadir untuk sebagai peserta, kita diberikan file ini peserta dan password untuk masuk labnya. Nah termasuk juga e-talentnya tadi ya, ada password dan ini nama saya, kemudian ada passwordnya, kemudian ada accountnya. Nanti bagian kedua dari sheet tersebut itu akan ada setting atau konfigurasi untuk lab kita. Sekarang kita masuknya itu ke Uniportal. Nah, di sini juga udah saya sampaikan di Uniportal, ini ya, Uniportal latihan dan materi kursus. Kita masuk ke sini dengan menggunakan Uniportal ID yang sudah disediakan oleh Huawei. Ini account saya, kemudian passwordnya, saya login. Nah, kita masuk ke dalam environment labnya. Nah, masuknya ke ilab huawei.com. Nah, di dalam sebelum saya lanjut ya ke start lab, di dalam talent ini ada ininya, apa namanya, materinya ya, di dalam materi. Jadi ada materinya itu saya coba login ya. Materinya adalah nanti bisa kita ambil berupa slide, kemudian per materi ya, per topik tadi atau per domain. Kita masuk dengan account saya yang bukan dari account ini ya, bukan account untuk labnya ya, bukan lab account, tapi account ketika saya buat sendiri mendaftarkan di Huawei Talent ya. Talent di Huawei. Nah ini dia. Nah, saya masuk dengan user saya dan password, kemudian saya login ke Uniportal. Ini beda dengan yang ini ya. Kalau ini adalah ilab account. Oke. Nah, di sini saya punya di sini saya masuk ke sini ya, ke klik di Cordiasnya, kemudian ada my course. Ini yang pelatihan yang saya ikuti ya, kemudian di HCIA cloud computingnya, di bagian cloud computing di sini ada materinya. Ya agak lama. Nah, materinya nanti sebetulnya akan didapatkan ya, akan kita dapatkan atau saya akan tampilkan materi yang saya sudah dapat. Ini dia materinya ya. Ini materinya yang seperti tadi saya sampaikan, ada 6 domain ya kalau nggak salah ya. Ini berupa PowerPoint yang dibentuk PDF. Nah, kemudian juga nanti di materi itu selain timetable atau yang tadi file Excel sebagai pengguna, sebagai peserta ilabnya, itu dapat adalah guide untuk lab. Ini dia, CA Cloud Computing Lab Guide. Nah, di dalam lab guide ini kita mengerjakan sampai 9 kalau nggak salah, 9 lab, dan nanti
kita cukup baca dari sini, dan setting dari labnya kita menyesuaikan di file yang diberikan. Ini di tab yang kedua ya. Nah, di tab yang kedua di sini ada nama saya, kemudian di sini ada Fusion account. Nanti kita pakai Fusion Compute ya. Fusion account, terus kemudian ada accountnya, ada passwordnya, dan di sebelah sini ada CNA ya. Jadi ini yang saya digunakan. Ada 2 CNA atau mungkin yang sudah kenal host ya. Ini adalah host ya, host yang ada di dalam environment Huawei labnya. Ini CNA dengan masing-masing IP. Kemudian ada VRM ya, ini ada Virtual Resource Manager. Ini yang akan ngatur kedua host ini sebagai cluster, dan dia akan yang mau manage gitu, yang mau manage. Terus kemudian ada host IP-nya ya, host IP-nya untuk nanganin CNA number. Jadi kalau misalnya ini ada masalah ya dari satu peserta, jadi dalam satu peserta itu 3 peserta ya masuk ke dalam satu host ini ya. Jadi saya ada 2 lagi yang masuk ke dalam satu host tersebut. Nah, satu host tersebut digunakan oleh CNA ini, 6 CNA untuk 2 peserta. Kemudian nanti ada storage-nya. Kalau tadi dari sisi compute dan dari network, kemudian dari sisi dari sisi storage ya, ini dia. Tadi kan diminta untuk pengetahuan Linux sedikit, basic knowledge, storage, terus kemudian ada apa lagi? Ada networking ya, kemudian ICT juga. Nah, ini ya sudah dapat. Kemudian kalau sudah di setting ya kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah masuk ke labnya. Tadi materi ya. Materinya tuh belum kelihatan. Ini dia ya. Saya masuk, login di sini. Ini saya sudah masuk ya sebetulnya, pakai yang tadi untuk masuk ke HCA Cloud Computing. Saya login, sambil nunggu untuk login. Ini udah saya tutup aja karena tadi sertifikasi di awal udah ya. Nah, di sini saya masuk ke labnya. Tadi untuk di lab udah disampaikan, labnya itu ada di sini ya. Nah, ini dia. Masuk ke Uniportal, kemudian kita nanti login menggunakan user yang sudah disediakan di sini ya. Setelah itu nanti kita masuk labnya. Nah, ingat tapi sebelumnya kita sudah install untuk Citrix Workspace. Nah, ketika sudah masuk ya ke lab, kita bisa start labnya. Kemudian kita bisa agree with this statement. Nah, ini memang sampai tanggal 28 jam 9 malam itu sudah ditutup labnya. Tapi kemarin kita minta untuk perpanjangan sampai jam 3 atau jam 15 hari ini masih bisa akses ya, kira-kira 1,5 jam lebih lah ya, masih bisa kita coba. Sebetulnya saya ada beberapa lab, memang dulu saya cuma aja karena ini semua sudah coba, tapi saya ada beberapa saya ingin lebih tahu atau ada step-step yang kelewat ya. Bentar, ini tadi saya bilang ada 9 ya. 9. Nah, kita ini sebetulnya di bagian depan ya supaya bisa kelihatan ya. Nah, di bagian sini
Oh, ini udah ya tadi sertifikasinya ya, HCIA, HCIP, sama HCIE ya. Ini sudah. Ini yang pertama, environment introduction. Kemudian ada installing Fusion Compute-nya. Kemudian kita install CNA Nodes dan VRM. Nah, kita bisa menggunakan image yang sudah ada, kemudian VRM node menggunakan tools. Kemudian kita masuk ke Fusion Compute tersebut. Nah, di dalam Fusion Compute ini sebetulnya kita yang akan mengkonfigur infrastruktur kita. Jadi misalnya mengkonfigur hostnya, atau kalau di sini disebut dengan CNA, kemudian networknya ya, binding network, kemudian termasuk dengan port group, VLAN, uplink, termasuk juga dengan storage-nya ya. Kemudian di sini setelah jadi infrastrukturnya, nah kita baru buat VM-nya nih. Jadi buat VM, kemudian provision creating a bare VM, kemudian VM-nya ada diimport, dimounting dengan storage, kemudian ada CPU gitu ya, CPU, nambahkan CPU, memori, NIC. Nah, ini juga ya kelihatan ada disk operation-nya untuk creating this VM. Kemudian DRS rule for group cluster, ini untuk 6 dynamic resource scheduling ya. Nah, ada HA juga, kemudian security group, dan terakhir adalah common operation and management. Operation OEM ya, ONN. Seperti misalnya nambah roles, kemudian nambah user. Kemudian juga ada managing license, kemudian ada backup. Di dalam pelatihan HCIA cloud computing ini sebetulnya di dalam labnya memang belum masuk sampai misalnya katakan kita connect ke DNS, atau kemudian kita bisa connect ke internet gitu. Jadi masih basic sekali, karena kalau dilihat dari levelnya itu adalah level yang paling bawah ya dari pelatihan yang ada di cloud computing, atau levelnya associate ya. Sedikit berbeda dengan yang ada di AWS. Kalau di AWS itu ada foundational, di bawah associate ada foundational, jadi ada yang namanya cloud practitioner. Nah, cloud practitioner itu juga sudah menggunakan lab juga untuk masuk atau untuk mengenal environment dari AWS. Ini kita coba masuk ya. Nah, tadi ketika sudah masuk ke dalam compute access ya, ke dalam e-lab-nya dengan password tadi yang ada di sini ya. Ini di Uniportal dulu ya, tadi Uniportal masuk dengan ini, kemudian kita lanjut advance. Nah, ini kita masuk ke Fusion Access. Nah, Fusion Access ini kita punya account. Kalau tadi ini masuk ke lab-nya di Fusion Access, kita lihat yang ini. Ada FA account sama ada FA password. FA account saya kemudian passwordnya adalah huruf besar, huruf kecil ya. Kita masuk ke lab, kemudian kita masuk ke ini username-nya. Nah, ini kita masuk ke dalam Fusion Access-nya. Fusion Access kita masuk ke dalam Fusion Compute. Fusion Compute yang sudah disediakan, kita punya password ya.
Untuk ini ada password defaultnya, sebetulnya ini ada di sini ya. Karena ini sudah kita lewati ya. Coba kita lihat, tadi kan baru di bagian daftar pustaka ya. Daftar isi, daftar isi. Ini di bagian belakangnya sebetulnya ada devices ya, di dalam lab environment ada server dan ada switch-nya. Nah, ini diperkenalkan juga bahwa Fusion Compute itu sebetulnya levelnya itu sama dengan bentar, saya punya gambarannya ya. Jadi saya dikasih sebagai peserta dikasih untuk kayak mind mappingnya ya, persiapan. Ini di dalam tadi kita akses adalah sebagai server jamnya ya. Untuk mengakses ke dalam Fusion Compute ini adalah pakai Windows Server. Kalau nggak salah Windows Server 2012 R2, dia memorinya pakai 4 ya. 4 GB. Nah, ini saya perlihatkan di sini ada CA Cloud Computing, ada mind mappingnya supaya kita bisa memahami lebih. Kelihatan ya, diperbesar. Yang tengah ini adalah ACA Cloud Computing. Ini di level untuk cloud-nya kita akses Fusion Compute, komponen ada CNA ya, Computing Node Agent, CNA Computing Node Agent. Kemudian ada manajemen komponennya di dalam Fusion Compute itu. Ini ada Virtual Resource Management. Coba kita akses. Kita masuk ke sini ya, berarti virtualization komponen sama manajemen komponen. Nah, ini kita sudah di Fusion Compute. Ini kita masuk ke adminnya. Kemudian kita login. Nah, kelihatan di sini di Fusion Compute ya, di mana di situ terdapat CNA Computing Node Agent, ini yang saya bilang ya. Atau sebelum itu kita masuk ke sini aja, ke bagian depan, ini bisa mungkin menjadi gambaran. Di bagian sini adalah create cluster sama add host, itu sudah saya lakukan. Di sini adalah bagian compute-nya. Itu ya, bagian compute.
ada satu cluster, kemudian ada 2 host ya. Nanti saya perlihatkan. Kemudian ada bagian storage-nya. Ini bagian storage, bagian atas ini storage ya. Terus kemudian ada bagian networknya, DFS, uplink, kemudian ada port group. Nah ini sebetulnya wizard ya untuk kita memudahkan membuat, atau ketika dipecah ini ada 3 bagian ya. Ada untuk compute-nya ya, configure cluster, ada configure host-nya atau CNI-nya, kemudian ada storage-nya, dan ada network-nya. Jadi ini sebetulnya interface web interface yang disediakan oleh Fusion Compute, mulai dari home, terus kemudian ada resource pool, kemudian ada monitoring, dan kemudian ada sistemnya. Kita lihat satu-satu. Ini yang home yang tadi ya. Di bagian atas itu sebetulnya kita bisa lihat home ini. Nah ini secara overview ya, overview. Itu overview, kita bisa lihat ada total, berarti sekarang kalau bisa dilihat dari sini ada total 2 host atau 2 CNE, compute not access, dua-duanya normal ya, dua-duanya normal, nggak ada fault. Kemudian ada totalnya, ada VM-nya adalah 7, yang jalan itu 4, kemudian yang stop itu 3. Dan di sini ada virtual resource pool. Jadi kan sebetulnya untuk yang namanya virtualisasi ada resource pool yang kemudian di resource pool seperti compute, storage, network kemudian dibagi-bagi ya untuk di masing-masing VM. Ini ada satu cluster, kemudian 2 host. Jadi dari sini sebenarnya overview-nya udah kelihatan ya. Nah, makanya kita masuk ke berikutnya di resource pool. Nah, ini kita kelihatan. Di sini ada manajemen cluster ya. MGM cluster, misalnya kita story ini saya ubah aja MGM cluster misalnya. MGM cluster. Supaya lebih pendek namanya. Oke, di sini MGM cluster ini yang saya bilang ada 2 node ya, CNE atau compute node access. Dan di dalam compute node access ini ada VM-VM-nya tadi ya, VM-VM-nya itu. Nah dari sini kelihatan untuk yang manajemen cluster ini adalah bagian sebelah kanannya, ini manajemennya gitu. Nah ada hostnya ya, total ada 2, dimana CNE 1, CNE 2 nya VM statusnya ya, ada jalan. Ini virtual resource management ya. Ini template, kemudian ada untuk ngatur storage, kemudian untuk ada network, security group, dan lain-lain. Ini untuk monitor ya, 1 jam terakhir atau per 10 menit. Ini ada konfigurasi untuk manajemen cluster. Di sini ada kelihatan bahwa ada pengaturan untuk high availability, kemudian ada CRS ya, configure resource scheduling. Ini yang saya bilang hostnya ya, ini ada 2 dengan CPU, total memori, dan memori yang digunakan. Kemudian ada VM-nya, ini yang running ya. Jadi VRM sendiri sebetulnya jalan sebagai VM. Data store, seluruh data store-nya ya. Nah, ini sebetulnya dari sini sih untuk overview high levelnya udah kelihatan. Ini kelihatan di sini untuk monitoring, misalnya ada alarm, kemudian ada alarm, ini kita bisa setting mungkin kayaknya ya alarm threshold ya untuk
ngasih tahu atau memberitahu admin. Tapi di lab nggak ada ya kalau nggak salah. Kemudian ada performance, kira-kira itu menunya. Ada lagi berikutnya, ini adalah sistem. Ini sering sekali kita lihat kalau kita sudah apply atau kita melakukan pekerjaan ya, task, ini kita lihat lognya, berhasil atau enggak, gagal atau enggak. Nah ini kayak gini ya, ini ada yang failed juga. Misalnya saya lihat yang untuk failednya, ini ada yang failednya, kemudian ada yang status succeeded. Kita lihat di sini ada lognya juga. Dan di sini yang seperti saya bilang ada untuk rate management, ada role, kemudian ada user. Ini domain authentication. Kalau misalnya kita masuk ke domain, mestinya ya ada hubungan dengan LDAP atau ini ada LDAP SQ. Ini mestinya kalau terhubung dengan domain ya. Kemudian lainnya adalah, saya tutup ini kebetulan system configuration, ada authentication management, relation management, service manager, time management, sistem logo, ada logonya juga ya, mau update logo. Kemudian nah ini yang saya bilang ada, mestinya ada, tapi dalam pelatihan ini nggak termasuk ya, untuk setting DNS kemudian connect ke dunia luar, ini belum. Satu lagi ada di network change. Ini yang sudah disetting tadi untuk yang awal ya, mungkin di sini bisa lihat. Nah, lab networkingnya nih kira-kira seperti ini. Jadi ada CPU pool atau resource pool ya, ada CPU pool, memory pool. Kemudian di sini ada VM yang menggunakan tadi. Nah, ini kita configure. Di sini ada hostnya, ada 2 host, kemudian yang memiliki CPU dan memori. Oh ya, mungkin mau lihat berapa sih untuk host tersebut ya, punya kapasitas. Di sini ada summary-nya. Nah, sini kelihatan ya bahwa total CPU-nya segini ya, 56 GHz, kemudian total memorinya 40. Dan yang baru digunakan CPU-nya adalah 8 GHz dan memorinya 17. Itu dari dua ya, itu dari 2 host, CNA 1 dan CNA 2. Oke, untuk perkenalan itu dulu ya. Saya balik dulu ke labnya. Ini lab environment-nya. Nah, switch configuration reference, switch CNA node-nya ikutin ini, port hybrid, link hybrid. Kemarin kalau nggak salah saya nggak setting ini ya, jadi ini sudah disetting. Yang saya lakukan adalah install CNA. Jadi CNA-nya itu udah kita install, kemudian VRM-nya. Ingat di sini yang CNA ini adalah virtualization component, yaitu computing node agent. Computing node agent, dia akan memvirtualisasi dari node dan management of node. Sedangkan untuk manajemen komponen itu ada VRM, yaitu Virtual Resource Manager, cluster level management. Untuk storage, computing, dan network, cluster level management. Jadi tingkat cluster ya, cluster level management, cluster VRM. Nah, kemarin saya ada salah ya, jadi saya matikan. Jadi salah satu lab ini saya perlihatkan,
labnya, kalau nggak salah ke-7 ya. Salah satu labnya itu minta untuk dimatikan salah satu host atau node dalam klasternya. Nah, node dalam cluster yang dimatikan itu kebetulan ada VRM-nya. Nah, padahal VRM-nya itu tugasnya untuk membalance atau memanage ya. Ini di sini. Jadi kelihatan ya kalau di sini ya, salah satu node-nya ini ada VRM-nya. Nah, ini di VRM-nya. Nah, VRM-nya ini juga setahu saya bind ya atau terikat di CNE2. Jadi dia nggak bisa pindah karena dia sebetulnya ini sebetulnya dia adalah VM ya. Ini VM. Kemarin lihat nah ini dia kan bind the VM to host gitu. Jadi ini karena ini ada pilihannya, jadi dia nggak bisa pindah-pindah. Nah kebetulan saya matikan di CNE 2 nya. Harusnya mestinya sih kalau misalnya ini di kita apa namanya disable ya misalnya, jadi kita nggak minta untuk di CNE 2 misalnya, mestinya dia ketika host CNE 2 nya itu dimatikan, dia akan pindah ya, dia akan pindah secara otomatis. Hot istilahnya apa, migration ya, migration. Tapi saya nanti nyoba aja terakhir ya, karena kemarin itu harus oleh adminnya yang melakukan power on lagi ya, power on untuk CNE 2 nya gitu. Sehingga dia bisa memanage cluster ini. Ingat ini di sebelah sini ada manajemen komponennya ya, dia sebagai virtual resource management atau cluster level management untuk storage, computing, dan network. Oke, ini sudah 45 menit lebih, saya tutup dulu. Nanti kita sambung untuk masuk ke labnya ya. Ini untuk overview aja. Terima kasih.